Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 akan mempresentasikan secara online terkait bab yang ketujuh, yakni perencanaan dan dokumen audit. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Nama saya Nabila Hamalia Effendi, kemudian ada 6 rekan saya, yakni Wilda Dwi Oktavianti, Dewi Nasiroh, Kezia Frida Putri Arwantini, Vita Arianti, Risma Nadia Safitri, dan Siti Firdatul Hasanah. Terdapat 2 pembahasan dalam materi kali ini. Yang pertama adalah perencanaan audit dan dokumen audit. Perencanaan audit. Yang pertama yakni definisi perencanaan audit. Perencanaan audit adalah total lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan perencanaan audit awal sampai pada pengembangan rencana audit dan program audit menyeluruh. Variabel ini diukur dengan menggunakan jam perencanaan audit. Keberhasilan penyelesaian perikatan audit sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat oleh auditor. Kedua yakni peran perencanaan audit. Perencanaan suatu audit melibatkan penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk perikatan tersebut dan pengembangan rencana audit. Perencanaan yang cukup bermanfaat dalam audit atas laporan keuangan dalam beberapa hal, termasuk hal-hal sebagai berikut. 1. Membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit. 2. Membantu auditor untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. 3. Membantu auditor untuk mengorganisasi dan mengelola perikatan audit dengan baik, sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. 4. Membantu dalam pemilihan anggota tim perikatan dengan tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat untuk merespon risiko yang diantisipasi, dan penugasan pekerjaan yang tepat kepada mereka. 5. Memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan dan penelaahan atas pekerjaan mereka. 6. Membantu jika relevan dan pengordinasian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh auditor komponen dan pakar. 3. Aktivitas perencanaan audit. Auditor harus menetapkan strategi audit secara keseluruhan yang menetapkan ruang lingkup, waktu, dan arah audit, serta yang memberikan panduan bagi pengembangan rencana audit. Dalam menetapkan strategi audit secara keseluruhan, auditor harus yang pertama, mengidentifikasi karakteristik perikatan yang mendefinisikan ruang lingkupnya. 2. Memastikan tujuan pelaporan perikatan untuk merencanakan waktu audit dan sifat komunikasi yang disyaratkan. 3. Mempertimbangkan faktor-faktor yang menurut pertimbangan profesional auditor signifikan dalam mengarahkan usaha tim perikatan. 4. Mempertimbangkan hasil aktivitas awal perikatan dan jika relevan, apakah pengetahuan yang diperoleh dari perikatan lain yang telah dilaksanakan oleh rekan perikatan adalah relevan untuk entitas yang akan diaudit. 5. Memastikan sifat, saat, dan luas sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan. Tahapan perencanaan audit. Agar proses auditing berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, maka ada tahapan-tahapan perencanaan audit yang harus dilalui. Tahapan tersebut meliputi 1. Mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien. Untuk dapat membuat perencanaan audit secara memadai, auditor harus memiliki pengetahuan tentang bisnis kliennya agar memahami kejadian, transaksi, dan praktik yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. 2. Melaksanakan prosedur dan analitis. Auditor melaksanakan prosedur analitis pendahuluan untuk memahami dengan lebih baik bisnis klien dan untuk menilai resiko bisnis klien. 3. Mempertimbangkan tingkat materialitas awal. Menentukan materialitas dan resiko adalah unsur penting dalam merencanakan audit dan merancang pendekatan yang akan digunakan. 4. Mempertimbangkan resiko bawaan. Pada tahap perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan resiko bawaan suatu resiko salah saji yang melekat dalam saldo akun atau asersi tentang saldo akun. 5. Mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal. Jika perikatan merupakan audit tahun pertama, auditor harus menentukan bahwa saldo awal mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi yang semestinya dan
6. Mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan. Tujuan akhir perencanaan dan pelaksanaan audit yang dilakukan auditor adalah untuk mengurangi resiko audit ke tingkat yang rendah. 7. Mereview informasi yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban legal klien. Auditor perlu memahami kewajiban-kewajiban legal dan perjanjian-perjanjian yang menyangkut klien. Perubahan keputusan perencanaan selama pelaksanaan audit. Sebagai akibat dari peristiwa yang tidak diduga, perubahan dalam kondisi atau bukti audit yang diperoleh dari hasil prosedur audit, auditor mungkin perlu untuk memodifikasi strategi audit secara keseluruhan dan rencana audit. Selanjutnya, prosedur perencanaan audit. Prosedur yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam perencanaan mencakup review terhadap catatan auditor yang berkaitan dengan satuan usaha dan diskusi tentang staf lain dalam kantor akuntan dan pegawai satuan usaha tersebut. Contoh prosedur tersebut meliputi yang pertama, mereview arsip korespondensi kertas kerja, arsip permanen, laporan keuangan, dan laporan audit tahun lalu. Yang kedua, membahas masalah-masalah yang berdampak terhadap audit dengan staf kantor akuntan yang bertanggung jawab atas jasa non-audit bagi satuan usaha. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan tentang perkembangan bisnis saat ini yang berdampak terhadap satuan usaha. Yang keempat, membaca laporan keuangan interim tahun berjalan. Yang kelima, membicarakan tipe, luas, dan waktu audit dengan manajemen Dewan Komisaris atau Komite Audit. Yang keenam, mempertimbangkan dampak diterapkannya pernyataan standar akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, terutama yang baru. Yang ketujuh, mengkoordinasikan bantuan dari pegawai satuan usaha dalam penyiapan data. Yang kedelapan, menentukan luasnya keterlibatan jika ada konsultan, spesialis, dan auditor internal. Yang kesembilan, membuat jadwal pekerjaan audit atau time schedule. Yang ke-10, menentukan dan mengkoordinasikan kebutuhan staf audit. Selanjutnya, perencanaan awal audit. Ada 4 hal keseluruhan harus dilakukan lebih dulu dalam audit. Yang pertama, auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru atau terus melayani klien yang ada sekarang. Penentuan ini biasanya dilakukan oleh auditor yang berpengalaman yang berwenang mengambil keputusan penting. Yang kedua, auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Informasi ini akan mempengaruhi bagian dari proses perencanaan selanjutnya. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman, auditor harus memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan klien. Yang keempat, auditor mengembangkan strategi audit secara keseluruhan, termasuk staf penugasan dan setiap spesialis audit yang diperlukan. Selanjutnya, memperoleh informasi mengenai latar belakang. Informasi mengenai latar belakang didapat dengan berbagai cara. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami bidang usaha dan industri klien. Yang kedua, meninjau pabrik dan kantor. Yang ketiga, menelaah kebijakan perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang kelima, mengevaluasi kebutuhan akan spesialis dari luar. Memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien. Ada 3 dokumen hukum dan catatan yang berkaitan erat yang harus diperiksa pada awal penugasan adalah akta pendirian dan anggaran perusahaan, risalah rapat direksi, komisaris, dan pemegang saham dan kontrak. Beberapa informasi mengenai kontrak harus diungkapkan dalam keuangan. Pengetahuan awal mengenai hukum dan catatan ini akan memungkinkan auditor untuk menginterpretasikan bahan bukti selama penugasan berlangsung dan menjamin bahwa pengungkapan yang pantas telah dilakukan dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada pelaksanaan prosedur analitis pendahuluan yang bertujuan untuk memahami bidang usaha klien. Kedua, penetapan kemampuan
entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang ketiga, indikasi adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Yang keempat, mengurangi pengujian audit yang terinci. Biasanya, auditor membandingkan saldo dan rasio klien dengan saldo dan rasio yang diharapkan dengan menggunakan satu atau lebih jenis prosedur analitis. Dokumen audit. Audit harus memasukkan hal berikut ini dalam dokumentasi audit. Yang pertama, strategi audit secara keseluruhan. Yang kedua, ada rencana audit yang merupakan suatu catatan atas sifat, saat, dan luas prosedur penilaian risiko. Selanjutnya adalah sifat dan tujuan dokumentasi audit. Dokumentasi audit berfungsi untuk memenuhi tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah membantu tim perikatan untuk merencanakan dan melaksanakan audit. Yang kedua adalah membantu anggota tim perikatan yang bertanggung jawab dalam supervisi untuk mengarahkan dan mensupervisi proses audit, serta menunaikan tanggung jawab penelaahan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi nomor 220.2. Yang ketiga adalah memungkinkan tim perikatan untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka. Dan yang terakhir adalah menyimpan catatan atas hal-hal signifikan yang berkelanjutan untuk tujuan audit di masa yang akan datang. Kemudian ada kertas kerja audit. Kertas kerja didefinisikan sebagai catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan pelaksanaan penugasan audit yang dilakukan. Beberapa tujuan penting pembuatan kertas kerja diantaranya adalah 1. Mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan. Yang kedua adalah menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetisi auditnya. Yang ketiga adalah mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit. Dan yang terakhir adalah memberikan pedoman dalam audit berikutnya. Isi kertas kerja audit. Kertas kerja audit meliputi semua berkas yang dibuat mulai dari perencanaan sampai dengan konsep laporan hasil audit. Antara lain terdiri dari program audit, hasil pemahaman terhadap pengendalian intern, analisis, memorandum, surat konfirmasi, pernyataan dari klien, ikhtisar dan salinan atau kopi dari dokumen yang dikumpulkan, daftar atau komentar yang dibuat atau diperoleh auditor, draft laporan hasil audit, dan sebagainya. Kertas kerja tidak hanya berwujud kertas, tetapi dapat pula berupa pita magnetis, film, atau media lainnya. Kertas kerja berupa salinan atau kopi dokumen audit yang diberi cap dan ditandatangani atau paraf oleh petugas atau counterpart yang ditugaskan manajemen. Persyaratan kertas kerja audit. Kertas kerja audit memperlihatkan kecakapan teknis dan keahlian profesional dari auditor yang menyusunnya. Seorang auditor yang kompeten dalam melaksanakan tugasnya akan menghasilkan kertas kerja yang bermanfaat. Agar bermanfaat, kertas kerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu kertas kerja yang lengkap. Yang kedua yaitu auditor harus memperlihatkan ketelitian dalam penulisan dan perhitungan sehingga bebas dari kesalahan. Yang ketiga, kertas kerja harus dibatasi pada informasi pokok saja yang diperlukan dan relevan. Yang keempat, kertas kerja harus mampu menyajikan informasi yang jelas dan sistematis. Yang kelima, kerapian dalam pembuatan dan keteraturan dalam menyusun kertas kerja diperlukan untuk mempermudah ketua tim dan supervisor mereview hasil pekerjaan dan menyusun laporan hasil audit. Kepemilikan dan kerahasiaan informasi dalam kertas kerja. SA Seksi 339 Kertas Kerja Paragraf 6 mengatur bahwa kertas kerja adalah milik kantor akuntan publik, bukan milik klien atau milik pribadi. Namun, hak kepemilikan kertas kerja oleh kantor akuntan publik masih tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam aturan etika kompartemen akuntan publik yang berlaku. Untuk menghindarkan penggunaan hal-hal yang bersifat rahasia oleh auditor untuk tujuan yang tidak semestinya. Kertas kerja yang bersifat rahasia berdasarkan SA Seksi 339 Paragraf 8 mengatur bahwa auditor harus menerapkan
prosedur memadai untuk menjaga keamanan kertas kerja dan harus menyimpannya sekurang-kurangnya 10 tahun. Penyimpanan KKA. Untuk memudahkan akses dan pemeliharaannya, dokumen KKA perlu dipilih ke dalam beberapa kategori antara lain 1. Berkas permanen. Berkas permanen berisi data atau informasi yang diperlukan oleh auditor untuk memahami gambaran umum audit. Yang kedua, berkas berjalan, current. Berkas berjalan berisi informasi yang berkaitan dengan audit yang sedang dilakukan atau audit yang baru lalu. Yang ketiga, berkas lampiran. Berkas ini berisi lampiran data, catatan, dan dokumen yang menjadi data mentah bagi proses pengujian bukti audit. Yang keempat, berkas khusus. Berkas ini berisi informasi yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Sebagian besar informasi ini berkaitan dengan indikasi kecurangan yang perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus. Tujuan audit terkait transaksi. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi diantaranya yaitu 1. Keterjadian transaksi yang dicatat memang ada. Tujuan ini berkenaan dengan apakah transaksi yang tercatat memang benar-benar terjadi. 2. Kelengkapan transaksi yang terjadi telah dicatat. Tujuan ini bersangkutan dengan apakah semua transaksi yang harus dimasukkan dalam jurnal benar-benar telah dicatat. 3. Keakuratan transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar. Tujuan ini membahas keakuratan informasi tentang transaksi akuntansi dan merupakan salah satu bagian dari asersi keakuratan untuk kelas transaksi. 4. Posting dan pengiktisaran transaksi yang dicatat dimasukkan ke dalam file induk dan diiktisarkan dengan benar. Tujuan ini berkaitan dengan keakuratan transfer informasi dari transaksi yang dicatat dalam jurnal ke buku besar pembantu dan ke buku besar. 5. Klasifikasi transaksi yang dicatat dalam jurnal klien telah diklasifikasikan secara tepat. Tujuan ini menyatakan apakah transaksi telah dimasukkan dalam akun yang tepat dan merupakan padanan auditor atas asersi klasifikasi manajemen untuk kelas transaksi. 6. Penetapan waktu transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Tujuan penetapan waktu transaksi merupakan padanan auditor atas asersi of cut-off management. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun penyajian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.